Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang namanya hormon di badan itu aturannya gitu. Kalau hormon ditekan, ini kan obat yang neken testosteron. Sementara begitu tekanannya hilang, dia bisa melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Dok, saya mau tanya dok, saya mau tanya, sebenarnya rasa sakit itu mengalami perubahan nggak dok dari zaman dulu sampai ke sekarang? Sakit tuh sebenarnya tidak berubah, sakit tetap aja sakit, cuman daya tahan atau toleransi terhadap sakit itu yang berbeda. Artinya sakitnya sama, ada orang yang wah gitu udah menjerit-jerit, udah bisa berguling-guling, nggak bisa aktivitas. Ada yang tetap sakit tapi dia tetap masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau apa gitu. Jadi toleransi terhadap orang. Iya, toleransi terhadap sakitnya itu yang beda-beda. Sekarang kalau orang yang sama, suku yang sama, tahunnya berubah, itu toleransinya berubah juga nggak dok? Berubah. Itu toleransi itu tergantung dari lingkungan. Misalnya contoh ya, kalau waktu masih kecil, kadang-kadang kita punya anak nih, laki sama perempuan tuh pasti beda. Perempuan dia nangis ya udah dibiarin. Tapi kalau laki nangis, orang tua dari awal udah bilang, laki-laki nggak boleh nangis. Kalau nangis, kamu pergi ke dalam kamar. Kamu diam, nggak boleh nangis seperti itu. Malu, laki-laki tidak boleh nangis. Nah itu otomatis tuh membuat dia punya toleransi. Sehingga kalau sakit pun itu beda. Nah misalnya contoh gini, Franky. Waktu saya sebagai dokter, beda toleransi itu ternyata memang tergantung dari budaya, lingkungan. Ada pasien datang, ini kejadian benar nih. Pasien datang, kepalanya robek karena kecelakaan, orang Jawa. Terus dijahit sama teman saya. Teman saya anak tingkat 4. Tingkat 4 nih, baru belajar jahit, disuruh jahit kepala. Sebenarnya nggak boleh ya. Kalau kepala tuh mesti cepet jahitnya. Karena kalau kita jahit itu, jahitnya itu sendiri yang nyentuh pendarahan. Dijelujur aja dok. Iya, nggak boleh. Bisa nggak nyambung. Nggak nyambung. Satu. Nah itu mesti cepat. Kalau di kaki, di tangan sekarang pembuluh darahnya itu jarang. Jadi ikat 1, 2, 3, lama pun tidak ada masalah. Tapi kalau di kepala, pembuluh darahnya itu seperti kayak spons. Dia rembes terus. Jadi jahitannya itu sendiri yang mematikan perdarahan, menghentikan perdarahan. Dia ini saking korbannya orang Jawa, yang jahitnya orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Lukanya cuma 3 cm, 2 jam nggak kelar. Mati dok. Bukan begitu selesai, pasiennya kalau teler, begitu periksa, udah teler, udah pre-shock. Ternyata perdarahannya tuh udah terlalu banyak. Karena lamanya itu darah ngocor terus di bawah. Kan itu dikasih itulah duk ya. Kan nggak ketahuan. Jadi perdarahan sampai akhirnya harus ditransfusi lagi. Nah itu. Tapi ada lagi satu. Itu orang Jawa. Makanya hati-hati. Maksudnya kayak gitu. Kerja harus cepat. Orang mesti tahu lah kalau kepala ya mesti jahitnya cepat gitu. Dan gitu. Ini kebetulan orang Jawa yang masih baru belajar dok. Enggak, tapi orang Jawa juga banyak yang cepat. Maksudnya Pak saya ini orang Jawa, Franky. Orang Jawa misalnya kakinya keinjak. Oh, kita lagi ngocok. Dia bilang, dia mau ngomong terus dia nungguin kita ngomong selesai. Udah ngomong selesai, ada mau pertanyaan. Ada Pak. Apa? Bapak dari tadi nginjak kaki saya. Lo kakinya diinjak udah dari tadi, kenapa baru sekarang? Coba kalau sekarang balikin nih. Yang nginjak orang Batak coba. Ya. Oh begitu lu injak langsung, apa kau? itu kan toleransinya beda, Franky. Ya kalau saya sih ya misalkan kaki injak, saya bilang aja kaki gue masih kepake. Gini dok, saya punya pemikiran, benar apa enggaknya nggak tahu ya. Semakin rendah atau semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang dok ya, artinya semakin peka terhadap rasa sakit.
Ya, tetapi Masuk akal nggak? ya mungkin, tapi ditambah lagi satu, didikan keluarga, Frankie. Didikan keluarga. Kalau orang yang, ya saya bilang orang barangkali dalam pendidikan keluarga dia bilang, udah saya jadi orang sabar aja, gini-gini, gak usah marah gitu. Jadi dia akan jadi lebih rentan. Jadi artinya dia tidak gampang komplain Frankie soal Karena sesuatu. saya nggak bandingin gini, orang dibandingin sama hewan. Hewan lebih kuat nahan rasa sakit karena dia otaknya belum bekerja, nalarnya belum terlalu jauh, intelijensinya belum terlalu tinggi. Orang yang zaman dulu, zaman dahulu kala nih dok, kerajaan-kerajaan, hukumannya kan fisiknya gila-gila. Ya. Kayaknya mereka kok masih bisa tahan-tahan aja tuh yang kayak gitu, dihukum kayak gitu. Sedangkan kita disuntik aja kita takut. Kok kita dok, saya dok takut. Kamu takut. Suntik aja saya takut. Nah, itu sekarang budaya Frankie. Misalnya contoh deh, kamu sama orang Jepang apa segala macam, kalau lihat tuh di TV ya, bercanda kepala dikeplak gitu. Coba kamu sama orang Tibet, jangan kan dikeplak, kamu pegang kepala aja bisa ditusuk kamu. Karena kepala itu dia bilang ini suci. Nah itu kan toleransi juga. Jadi beda lah Frankie. Ya, jadi saya punya argumentasi, nggak tahu, tapi mudah-mudahan ini teori saya menjadi benar ya dok. Semakin rendah tingkat intelijensi orang, semakin dia bisa menahan rasa sakit. Orang yang semakin toleran sebenarnya. Iya, toleran. Bukan menahan rasa sakit, semakin toleran karena dia tuh memikir, gua nggak bisa marah-marah begitu dong di depan umum dan segala macam gitu loh. Banyak pertimbangan. Iya. Ya jadi artinya orang sudah luka, seret gitu ya. Orang yang punya kemampuan intelijensinya lebih rendah, dia mungkin masih memikirkan ini apa. Jadi reaksinya lebih lambat gitu kan dok ya. Kenapa jadi hukuman zaman dulu juga kan fisik gila-gilaan kan. Dokter Jaya pasti pernah ngelihat, nonton di YouTube tingkat-tingkat cara nyiksa orang. Zaman dulu, zaman sekarang. Kita ngebayanginnya aja buset deh, kayak apa gitu kan. Ternyata itu pernah ada gitu. Dan pada banyak kondisi itu masih dipakai loh. Iya. Penyiksaan di terorisme itu masih dipakai loh. Hal-hal yang dari dulu kita bilang tuh, wah gawat banget deh. Unbelievable lah ya. Yeah. Nah termasuknya dok ya. Saya sering nonton ada YouTube channel, saya lupa tuh nama channelnya apa, tapi cewek tuh sering kali ngebahas masalah sejarah Cina. Oh, ngomong si cewek, ngomong sama saya juga, saya nonton film silat yang lama-lama loh. Iya. Film silat. Dia sejarah Cina. Nah di situ kan ada masalah si Kasim, Yunus, ya kan? Itu dokter tahu di Kebiri, kata dia dok, di Kebiri menurut dia, versi dia, dipotong batang sama bijinya dok. Iya. Dan itu tidak pakai anestesi yang macam-macam, cuma dikasih cabai doang. Supaya cabainya itu supaya kayaknya ngalihin rasa sakit yang ini. Oke. Kok bisa gitu ya? Yang namanya Kebiri itu menurut kamu itu adalah udah lama apa masih baru? Itu si Kasim zaman dulu aja dari Kebiri. Itu berapa ribu tahun yang lalu? Ya mungkin sekitar 1000-2000 lah ya. Tahu nggak, 4000 tahun yang lalu Kebiri sudah ada. Dan Kebiri itu ada di seluruh benua di dunia. Dari Amerika, terus Asia, di Timur Tengah, di Cina, di Afrika, di mana sampai termasuk Amerika. Yang 4000 tahun yang lalu ada di mana dok? Ada di mana-mana. Itu termasuk apa? zaman Bizantium. Ada kan mereka kan punya catatan sejarah. Ada yang digambar di dalam cerita oral, tradisi cerita begini itu. Ada juga yang dilukis di dinding-dinding gua segala macam itu ada, Renggi. Jadi sudah lama itu.
Nah sekarang pertanyaannya, tadi kamu kan ngomong yang paling terkenal tuh memang di Cina. Di Cina pada zaman waktu ada kaisar-kaisar. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mereka dikebiri? Apa alasannya mereka dikebiri sampai bijinya dibuang, sampai penisnya pun dibuang? Ya nggak mau saingan dia. Bukan, karena raja-raja itu punya banyak selir, Frankie. Kan di sana kalau di Cina tuh satu raja punya satu permaisuri. Selirnya bisa 1000, Frankie. Kebayang nggak? Setiap selir itu punya satu isana. Isana di keliling-keliling gitu. Nah si rajanya ini giliran aja. Kebayang nggak kalau 1000 ke selir? Kalau dia gilirin satu-satu satu hari 3 tahun baru ketemu sama selir yang pertama tadi. 2 tahun lebih dong. 3 lah, 1000. Iya kan, 2 tahun lebih. Iya, nggak sampai 3 tahun. Iya, lama kan? Lama. Nah, sekarang yang dijagain siapa? Isana-isana itu dijagain oleh laki-laki. Nah, si selir nggak pernah dikunjungi sama si raja. Selirnya yang jaga isana selir itu laki-laki semua. Selingkuh nggak? Kalau selingkuh, cilaka, Friki. Nggak apa-apa kan, Dok? Loh, bukan. Kalau selir itu pun kalau dia punya anak laki-laki itu jadi putra mahkota bisa. Masalahnya kan kalau nanti selingkuh kan bisa diperiksa sama dokter Jaya. Enggak lah. Enggak, Ini tapi anak siapa? jadi tujuan itu adalah untuk menjaga supaya si selir-selir itu tidak selingkuh dengan orang laki-laki yang ada di situ. Makanya kalau orang yang mau bekerja di situ itu adalah prosedur resmi. Tapi ternyata bukan cuma itu. Orang-orang itu kalau udah dibuang, dikebiri, biasanya lebih loyal. Karena kenapa? Mereka nggak punya ambisi dan segala macam. Nah biasanya mereka jadi orang-orang kepercayaan raja. Jadi raja tuh orang-orang di sekitarnya tuh yang jadi pembantu utamanya itu kebanyakan adalah para kasim-kasim tadi. Jadi orang yang dikebiri itu namanya kasim atau sida-sida, Frankie. Sida-sida. Nah mereka itu jadi orang kepercayaan raja. Nah di dalam sejarah Cina sana pada waktu zaman dinasti Han sama Ming, itu mereka itu adalah orang-orang kepercayaan raja. Bahkan saking berkuasanya mereka lebih berkuasa daripada pangeran, Frankie. Kadang-kadang mereka bisa melakukan kudeta dan mereka yang berkuasa di kerajaan itu. Ya karena si Kasim-Kasim itu suka kepo, Dok. Nguasain kesana sini. Ya, tapi ingat nggak waktu film itu The Last Emperor? Itu kan yang berkuasa tuh Kasim-Kasim. Karena mereka itu adalah orang-orang yang ada di sekitar raja, orang kepercayaan raja. Jadi artinya kadang-kadang kebiri itu adalah untuk status sosial buat mereka. Karena begitu dia jadi Kasim, dia itu bisa naik peringkat tuh sampai di dekat raja gitu loh, jadi orang kepercayaan raja. Nah itu di Cina. Jadi sampai ada beberapa kejadian sejarah jatuhnya kaisar itu karena kerajaannya itu kekaisarannya itu diambil alih oleh Kasim. Itu di Cina. Tapi di berbagai macam negara itu yang namanya kebiri itu macam-macam. Urusannya tuh dengan agama biasanya atau sosial budaya. Sejak zaman dahulu tuh kalau orang perang terus ada satu negara kalah, laki-lakinya dikebiri semua, kan? Nah itu dilakukan seperti itu, dikebiri semua itu untuk menunjukkan bahwa kita menang. Lo sekarang udah tidak punya kekuasaan, tidak punya power gitu loh. Karena yang namanya kelamin itu dianggap sebagai power, Frank. Jadi itu sebagai hukuman. Banyak orang zaman dulu kalau dia dihukum, di zaman Bizantium misalnya, dia dihukum mati. Caranya apa? Dikebiri. Karena kalau dikebiri itu namanya hukuman mati. Dianggap sama dengan hukuman mati. Karena biasanya karena kan kamu bilang tadi nggak pakai anestesi, akhirnya menjadi perdarahan, jadi infeksi, mati. Biasanya yang mati itu adalah kalau dia testisnya dibuang, bijinya dibuang, penisnya ikut dibuang, itu mati pasti. Tapi kalau kata kaisarnya bilang, lo dihukum bijinya doang yang dibuang, itu bukan hukuman mati, Frankie. Karena biasanya tidak mati. Yang mati itu kalau penisnya dibuang, karena kalau penisnya dibuang perdarahannya hebat.
Ya, beda sama yang Kasim. Kasim tadi kan Kasih diurus beda. ya. Itu sesuatu yang beda. Diurus sama dia waktu itunya ya. Nah. Kalau ini kan dihukum cuman Ya, tapi potong enggak. doang. Jadi gini, dalam sejarahnya itu kalau orang dikebiri zaman dulu karena tidak ada anestesi, tidak dikasih antibiotik, tidak diapain, biasanya dari 5 yang dikebiri, yang 4 mati, Franky. kalau Nah, nggak yang tidak mati itu biasanya bisa jadi pejabat, Franky. mana si Kasim, Dok? Ya, Kalau si yang di penjara atau dihukum dia mati lah biasanya dari mati 5 mati 4. semuanya. 4 mati, 1 bunuh diri. Ya, tapi kalau misalnya yang nggak mati pun mereka ada yang survive, tapi yang survive kemungkinannya kecil. Dia bunuh diri, Dok. Hmm. Dianya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ya sih yang diharapkan atau dituju dengan melakukan kebiri itu? Apaan tadi kan kamu bilang di kebiri itu yang dibuang itu adalah bijinya, Batang. zakar sama batangnya. Mm-mm. Sebenarnya apa yang dituju? Kan kalau laki-laki kan punya gairah seksual itu kan kalau dia masih punya hormon laki-laki. Ya, Kalau dibuang dia punya bijinya, ya hilang. tuh kamu udah jadi dokter tuh. Enggak. Saya nggak punya ijazah dokter. Tapi itu benar. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kebiri itu hanya pada laki-laki? Ya. Kalau sunat saya tahu, perempuan ada yang disunat. Tapi kalau kebiri saya belum pernah dengar ke perempuan dikebiri. Perempuan pun dikebiri. Perempuan kalau dikebiri ovariumnya dibuang, Franky. Sama. Jadi prinsipnya kebiri itu adalah menghilangkan sumber hormon dari laki-laki. Dalam hal ini sumber hormonnya itu ada di testis, di buah sakar. Jadi buah sakar dibuang itu adalah kebiri. Kalau perempuan kandung telur dibuang dua-duanya itu juga kebiri. Artinya di sini kebiri bentuk hukuman untuk orang-orang perempuan zaman dulu belum ada. Oh, nah sekarang pertanyaannya, sampai sekarang kebiri dilakukan apa enggak? Masih dong, kalau yang perempuan aja ada istilah kebirinya masih. Karena Yang paling umum di mana? KB. Binatang. Oh, Nah sekarang saya mau nanya, kan kita bukan ngomong. lo enggak? Lo kebiri, kamu ngomong sama teman kamu dokter hewan ini di kastrasi, banyak tuh kastrasi. Ada kuda dikastrasi, ada anjing dikastrasi, kucing apa segala macam Tapi dikastrasi. Miko sama Mola nggak saya kastrasi, Dok. Nah Kesian. sekarang masalahnya, kamu itu membenarkan incest apa enggak? Nah kalau enggak Franky, dia incest loh si Mola sama si Miko loh. Nggak apa-apa, Dok. Itu kakak beradik loh. Nggak apa-apa. Cariin jodoh lah Franky. Nggak, mereka hidup rukun. Nggak, itu mereka saya beli 2 itu dengan catatan mereka tuh hidupnya rukun, enak Nggak. ngeliatinnya. Tapi kamu bisa jamin nggak dia nggak jatuh cinta Franky? Kemarin saya tanya sama si kemarin Miko patah hati, Dok. Cintanya ditolak Mola. Enggak, tapi begini. Sekarang pertanyaannya nih, binatang kenapa dikebiri? Ya kalau binatang dikebiri saya sebenarnya ada hal yang saya setuju dan tidak setuju. Kalau Apa kucing setujunya? dikebiri itu nggak apa-apa. Apaan? Kucing, ya. Karena terlalu banyak populasinya. Ya. Tapi kalau anjing, apalagi anjing ras, dikebiri ya kesian lah. Kamu nggak pernah ngerasain? Saya tuh pernah punya teman dokter nih. Saya datang ke rumahnya. Wah, begitu dia buka pintu garasinya, putih semua, Franky. Ada 30 anjing cocok, Franky. 30 cocok gede-gede segede. Gede. Dan itu galak. 30, Franky. Itu saya nggak tahu ya, tetapi kebetulan sih dia peternak, dijual-jualin sama dia. Tapi kalau nggak, kamu kebayang nggak? Pernah ada beberapa kali ya di Jakarta nih, ada orang yang di rumahnya itu piara kucing sampai lebih dari 100. Nah kalau kucing, makanya saya bilang kucing tuh mendingan dikebiri. Karena kucing berkembang biaknya jauh lebih cepat daripada anjing. Anjing kan dia menstruasinya setahun cuma 2 kali. Ya, terus kalau punya anak berapa ekor? 8 bisa. Iya. Ini yang minta sama anaknya si Miko Mola udah banyak, Dok. Cuma saya juga seleksi. Lamaran ditolak. Iya, kita lihat dulu dia mau ngurus dengan baik apa enggak. Soalnya kan mereka kan
Artinya ini konsep lagi, kalau kita punya anabul nih dok ya, kita harus punya kemampuan dulu untuk ngurus anabul. Jangan cuman kita FOMO punya anabul, kita harus. Jadi anabul tuh ya saya ngerasanya kalau punya Miko Mola itu kayak punya temen aja. Ya kalau kita pergi pulangnya disambut, ajak main juga. Ya, tapi kan sekarang pertanyaannya kalau memang seperti itu, kenapa binatang itu dikebiri, Franky? Kenapa? Perkembangbiakan ya dok? Karena beberapa binatang perkembangan biakannya itu terlalu cepat. Misalnya contoh ya, hamster yang paling banyak paling banyak dipelihara orang, karena murah, kan gampang peliharanya. Kalau kita punya sepasang, dalam waktu sebulan itu bisa jadi 20, Franky. Begitu jadi 20, yang 20 gede lagi, jadi 20 kali 20, 400, bisa banyak lagi. Yang namanya kelinci apa segala macam. Jadi mereka kebiri sengaja supaya nggak beranak pinak, karena mereka tidak bisa menghandle itu keturunan yang begitu banyak. Kecuali binatang yang bisa untuk dikonsumsi atau bisa dijual, Franky. Nah kalau breeder ya lain. Nah breeder tuh memang sengaja untuk memperjualbelikan. Tapi kalau dia bukan breeder, cuma pemelihara untuk hobi, makanya kadang-kadang perlu dikebiri, dibawa ke dokter, dikebiri. Ya mesti dipertimbangkan, karena kayak Miko Mola satu hari, si Miko sama si Mola makan masing-masing 2 kilo. Pagi sekilo, sore sekilo. Ya, kebayangan kalau punya Dagingnya. 30 Miko. 30 Miko. Ya kebayang, makanya mesti dihitung dengan benar-benar. Oke dok, jadi definisi sendiri. Kebiri itu adalah membuang atau menghilangkan fungsi pembentuk hormon. Fungsi pembentuk hormon. Iya. Dalam hal ini testis atau ovarium. Jadi bukan menghilangkan alat reproduksi nih dok ya. Cukup Bukan. untuk menghilangkan fungsi pembentuk hormon aja. Jadi kalau misalkan pembentuk hormonnya tuh ada bukan di testis misalnya ya, bisa disebut kebiri. Nah zaman sekarang orang yang artinya kan kadang-kadang orang kalau kehamilan di luar kandungan dok, dokter bilang kan itu harus diangkat. Dia punya rahimnya dok ya. Rahim kandung telurnya. Bukan janinnya yang dikeluarin. Yang tadi ya, kalau yang dulu yang harus diambil salah satu ya janinnya sama salurannya. Sama salurannya. Itu termasuk kebiri juga. Bukan. Apa jadinya? Kalau kebiri itu kalau ovariumnya yang dibuang, Franky. Misalnya orang kista. Ovarium itu yang di kanan ya, kiri itu kan. Kandung telur. Kandung telurnya dibuang. Kalau laki-laki kalau bijinya dibuang. Kalau dia di penisnya dibuang, itu bukan kebiri namanya. Kalau di ovarium cuma satu dia yang buang, termasuk kebiri nggak? Bukan. Bukan kebiri ya. Nah, dengan penghasil hormonnya itu dihilangkan, maka otomatis ada efeknya. Efek yang paling cepat adalah dia tidak subur, tidak bisa punya anak. Nah, tidak bisa punya anak. Tetapi hormon itu bukan cuma soal itu, mempengaruhi banyak hal. Banyak hal. Termasuk misalnya contoh dia tidak punya nafsu seks, tidak punya gairah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda jenis kelamin, Franky. Kalau laki-laki, payudaranya bisa gede, Franky. Kalau dikebiri? Ya, karena testosteronnya rendah, estradiol rendah. Estradiol itu adalah hormon perempuan sebenarnya, tapi yang terdapat pada laki-laki. Itu fungsinya tuh untuk neken. Dia bisa. Ini. Terus apa lagi? Tapi yang binaraga kan nggak dikebiri juga besar tuh dok. Ya itu ada lain lagi nanti ceritanya. Nah dia bisa seperti itu. Apalagi dia cepat mengalami penuaan. Karena sebenarnya yang bikin laki-laki jadi laki-laki, ototnya besar, dadanya bidang, keluar jakun, itu adalah hormon laki-laki. Kalau hormonnya hilang, dia jadi tidak bersemangat. Ototnya jadi menua, seperti orang tua, muka keriput, tidak punya gairah, terjadi penyakit penuaan apa? Jadi kencing manis, tulangnya jadi keropos, jadi sakit jantung, kena stroke dan segala macam. Jadi itu efek dari pembuangan hormon itu banyak sekali lagi. Penyakit penuaan tuh keluar semua. Jadi gara-gara
hormon untuk pembentuknya dibuang. Iya. Makanya that's why kastrasi itu sudah tidak umum di zaman sekarang. Tetapi kalau untuk penghukuman sampai sekarang masih ada, masih dipakai untuk menghukum orang. Kalau orang yang jahat banget, Bang, apa orang yang paling jahat? Yang orang yang menghilangkan seseorang punya kehilangan masa depan. Iya. Di seluruh dunia kalau kejahatan seksual, apalagi kalau namanya pedofilia, itu salah satu hukumannya itu adalah kastrasi, Frankie. Di seluruh dunia? Iya, ada 23 negara yang mengizinkan kastrasi untuk kejahatan seksual, Frankie. Termasuk Amerika, Korea Selatan, India, Denmark, banyak ya? Dan terakhir Indonesia, Frankie. Indonesia itu sudah waktu itu pernah punya Perpu nomor 1, Perpu ya. Perpu itu artinya undang-undang darurat. Waktu itu pedofilia banyak sekali. Mungkin ingat ya tahun 2000-an awal. Itu banyak sekali kasus pedofilia. Orang asing mempedofil anak-anak dan segala macam. Sampai pada waktu itu Presiden ini udah kesel bener. Ada undang-undang perlindungan anak, tapi hukumannya nggak terlalu cukup berat, sehingga pedofilia terus terjadi. Sehingga kemudian dibikin Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Presiden yang ngeluarin itu tahun 2017. Dikeluarin Perpu, ditambah kastrasi. Kastrasi itu ada 2 cara melakukan kastrasi. Bisa permanen, bisa sementara. Kalau permanen, bijinya langsung dibuang. Bijinya aja 2 dibuang, dioperasi. Itu permanen. Dia tuh pasti permanen, tidak bakal bisa. Jadi dia tidak bisa ereksi, tidak punya gairah seks, nggak bisa gairah seks, sama sekali tidak ada. Walaupun dikasih Viagra, Nggak bisa. udah yang coba dok? Hah? Udah yang coba? Nggak bakal mungkin Nggak bakal bisa. bisa. Viagra tidak menaikkan itu. Oh. Dan dari sumber-sumber utamanya seperti kayak api, bagaimana kita bisa punya asap kalau nggak ada api? Nah, itu Perpu. Tapi Perpu itu kemudian kan kalau Perpu yang bikin presiden, dijadiin undang-undang. Undang-undang nomor 17 tahun 2016. 2016 tuh. Nah, tadi Dokter Jaya sebutin Perpunya 2017. Perpunya 2016, sorry. 2016. Dibikin undang-undang nomor 17 tahun 2016. Cuman pada waktu itu di awal, jadi itu dianggap cukup ampuh untuk membuat orang jadi takut. Tapi pada waktu itu timbul masalah, kan ada 2. Bisa operasi, operasi jelas harus dokter. Yang kedua itu bisa secara kimiawi. Kimiawi itu sementara. Jadi selama dia dikasih obat tuh bisa disuntik atau dikasih per minum. Dia sementara hilang hormonnya. Ditekan dengan anti testosteron, ditekan sehingga dia tidak punya gairah, tidak bisa bangun, tidak bisa ereksi, tidak punya apa. Jadi dibikin seperti kastrasi, tapi kastrasi sementara. Itu bekerjanya ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan disuntik lagi gitu. Nah, Indonesia itu ada beberapa negara yang pakai sistemnya operasi, tapi di Indonesia pakai sistem yang kimiawi. Belum pernah dilakukan, maksudnya setelah undang-undang diundangkan, belum pernah ada ini. Belum pernah ada orang yang benar-benar dilaksanakan. Sampai kemudian baru beberapa tahun lalu untuk ada di Indonesia nih dok. Ya. Kalau di luar negeri udah biasa. Sudah. Nah, masalahnya begini, Frankie. Kita ada undang-undang, mesti ada undang-undang, mesti ada PP. Nah, PP-nya baru dibuat tahun 2020. Belakangan. PP nomor 70 tahun 2020 baru belakangan. Dari kalau udah ada PP baru bisa dilaksanakan kan. Ada persyaratan siapa yang melakukan, indikasinya apa segala macam. Nah, tetapi masalahnya ada nggak yang sudah dihukum?
di Tempo Indonesia. hari pernah saya dengar kabar ada yang sudah dihukum tapi sudah dilaksanakan apa belumnya saya belum tahu tuh. Belum dilaksanakan tapi sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Jadi ada satu orang pemerkosa di Bandung, ya, di Bandung. Dia itu adalah seorang ustadz, punya pesantren, sekitar 20-an santriwatinya itu diperkosa sama dia. Diperkosa atau dibohongin? Dibohongin dan diperkosa. Dibohongin, dijanjikan dan segala macam. Dan itu ada 20-an, ada yang sampai hamil, melahirkan anak dan segala macam. Akhirnya sudah divonis. Vonisnya divonisnya itu tahun sebenarnya belum lama. Divonisnya 2012 kalau nggak salah. 2022. 22. Divonis 12 tahun. Ditambah denda sekian ratus juta, ditambah kastrasi kimia. Kompensasi buat korban tuh ya. Kastrasi kimia. Dendanya tadi. Tapi masalahnya kemudian begini pelaksanaannya. 12 tahun jadi 2022, 12 tahun kemudian kan masih lama. Iya. Iya dong. Nah, masih lama. Jadi dia itu akhirnya diputuskan nanti baru dikastrasi nanti setelah 12 tahun selesai. 2034. 2034. Nah, setelah dia selesai gitu loh. Tapi Jadi, kan biasanya kan jadi ketok palunya sudah, tapi pelaksananya belum. Tapi kan ini masih belum pasti 2034 ini dok. Ya. Bisa 2034 kalau dia full melaksanakannya. Bisa sebelumnya. Atau bisa sebelumnya. Karena ada remisi dan segala macam. Artinya ketentuannya akan dikastrasi setelah dia melaksanakan hukuman badannya jadi di penjara. Iya. Tapi masalahnya di dalam prakteknya kita nggak tahu. Tapi karena kenapa? Sampai di kalangan medis sendiri pun masih jadi masalah. Karena begini, karena waktu pertama kali perpunya itu diundangkan, ID pada waktu ID ya, masih ada ID ya. Sekarang ID-nya udah nggak ada suara lagi. Pada waktu itu mereka menolak. Karena kenapa? Operasi itu harus dokter yang melakukan. Ini kastrasi fisik nih dok ya? Ya kalau operasi. Tapi kalau secara kimiawi pun itu kan ngasih obat. Yang boleh ngasih obat kan dokter. Walaupun pelaksananya suster, tetap aja dokter. Padahal dokter itu tunduk pada etika kedokteran internasional dari World Medical Association (WMA). Dan salah satunya dari WMA itu adalah bahwa dokter tidak boleh terlibat dalam penghukuman. Itu mengantisipasi kejadian pada waktu zaman Nazi. Waktu zaman Nazi banyak sekali dokter-dokter yang ikut serta melakukan penghukuman terhadap proses-proses hukum, termasuk genosid pada waktu terhadap orang-orang Yahudi. Tapi katanya kalau orang dihukum mati dengan hukum tembak, dokter yang menaruh tempat bidiknya tadi dok? Tidak. Bukan? Orang lain. Dokter itu cuma dilibatkan pada waktu setelah ditembak, dokter memastikan dia sudah mati. Tapi dokter tidak boleh ikut serta dalam proses. Jadi bukan kewajiban dokter yang naruh. Ya, termasuk misalnya obat dia dihukum hukuman mati dengan cara disuntik, dokter nggak boleh nyuntik. Jadi dokter tuh terikat secara internasional tuh dengan hukum itu. Nah, kalau dia nyuntik nih dok, obatnya dari siapa? Obatnya dari apotek. Tapi kan apotek. obat itu baru keluar setelah ada resep dokter. Berarti dokter merintah. Kalau boleh yang juga. yang nyuntikin seperawat kan dokter yang merintah. Itu ikut serta. Nggak boleh. Karena toh kalau setelah disuntik pun efeknya betul nggak dia jadi steril, betul nggak dia nggak bisa ereksi, kan dokter yang periksa juga. Kalau kita nih dok, sekarang kan udah ada dokter online. Ada dokter online, ada Halodoc, ada Emang kalau Halodoc. dokter online itu tidak ada tanggung jawab. Maksud Tanggung saya, jawab sama. kita kan bisa saja nih dok, bagian penjaranya nih dok, cuma nanya, kalau kita mau menekan gairah seks untuk mengurangi itu pakai
Oh, Hormonnya apa? tanya Chat GPT aja pengen. Iya, paling nggak tanya aja Enggak, ChatGPT. jadi artinya secara hukum sih kita tidak tahu apakah kalau misalnya yang jawab Chat GPT atau segala macam bagaimana. Tapi yang jelas untuk evaluasi pelaksanaan tuh melibatkan dokter walaupun pelaksananya itu didelegasikan pada perawat. Jadi yang ini nih yang soal pemberian itu karena gimana? Apapun yang terjadi pemberian kimia, apalagi operasi itu melibatkan dokter dan dokter nggak boleh terlibat. Itu loh jadi masalah. Jadi kalau itu sampai dilaksanakan juga, ya kita tidak tahu bagaimana. Nanti kita akan bahas itu khusus nanti, Frankie, soal undang-undang di Indonesia itu loh. Pelaksanaannya udah ada PP-nya soalnya. Tapi ada satu kalau kayak mengacu pada di internasional di Amerika dan lain-lain ya, katanya kalau orang mau dikastrasi harus pakai informed consent. Jadi masih dikasih tahu dulu. Kasih tahu dulu bersedia apa enggak. Kalau dia tidak bersedia tidak dilakukan, Frankie. Karena dianggap ini tuh kalau dilakukan lu punya efeknya ya. Kalau jangka pendek tidak subur, tidak bisa bangun, tidak punya gairah, kemudian dia suka flushing, perasaannya panas, berdebar-debar, bisa anemia, bisa kena kencing manis, bisa kena penyakit jantung koroner dan segala macam yang ujung-ujungnya adalah mati lebih cepat, Frankie. Karena jadi terjadi penuaan. Nah, itulah yang membuat dia harus milih. Kalau di India, ini kita mengacu pada luar negeri karena di luar negeri itu mereka sudah laksanakan. Berjalan. Kalau di India itu mereka dipakai jadi gini, dihukum sekian tahun penjara, ditawari nih, kebiri. Lo mau kebiri nggak? Kalau kebiri dikurangin hukuman. Ini kebiri yang kimia ya? Iya, di India kimia. Kalau dia mau, misalnya dari 7 tahun dijadiin 5 tahun dikebiri, gitu loh. Kebirinya pun cuman ini. Nah itu dikebiri pakai kimiawinya itu selama berapa tahun itu juga ada batasannya. Jadi itu dipakai untuk mengurangi hukuman. Tapi kalau di Amerika tetap pakai informed consent itu tetap, jadi artinya kalau dia tidak mau dikebiri dia hukuman yang ininya jadi lebih. Tapi kalau di Indonesia itu sebagai hukuman tambahan. Jadi yang kemarin nih kasus yang di Bandung itu dia dihukum penjara, dihukum denda dan dihukum kebiri yang akan dilaksanakan nanti setelah dia bebas. Setelah bebas, nah berapa lamanya itu kita masih belum tahu karena ini belum pernah dilakukan kan. Bisa 2 tahun, bisa setengah tahun atau apa gitu loh. Tapi ada satu pandangan menarik dari seorang dokter yang mengatakan gini, yang namanya hormon di badan itu aturannya gitu. Kalau hormon ditekan, ini kan obat yang neken testosteron. Sementara begitu tekanannya hilang, dia bisa melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi artinya bisa jadi setelah stop selama sekian lama, tiba-tiba dia gairahnya malah lebih besar dari sebelumnya, Frankie. Jadi nggak apa-apa dong. Lah, dia bisa melakukan, kan dia ditekan itu supaya dia nggak melakukan perulangan, mengulang perilakunya. Kalau dia tiba-tiba gairahnya lebih besar dari sebelumnya memperkosa, kan dia bisa perkosa lagi. Nah, makanya di beberapa negara yang bilang orang ini udah nggak bisa nih karena udah residivis, sudah langsung diamputasinya, dioperasi, dibuang, nggak balik-balik, dan cost-nya jadi lebih ringan, Frankie. Jadi dipaksa, nggak boleh pilih. Iya, keputusan pengadilan. Nah, untuk operasi maupun kasih obat itu kan obatnya mahal. Operasi juga mahal. Pakai BPJS. Nah, di Amerika itu mesti disetujui oleh Kongres. Oh gitu. Biayanya sekian, ditanggung negara, jebret. Kalau nggak ditanggung negara juga bisa dilaksanakan juga. Di Indonesia kita tidak tahu. Sekarang kalau kondisi sekarang, misalnya sekarang ya, negara lagi kekurangan uang. Kalau dioperasi sekian biayanya, kalau disuntik 6 bulan sekian, biayanya 1 tahun, 2 tahun sekian. Nah kalau duitnya kagak ada gimana? Nah itu teknisnya. Teknisnya itu masih kita masih belum tahu, Frankie. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara kebiri nih dalam kondisi umum nih dok, bukan untuk napi nih dok ya.
itu sebenarnya bukan untuk napi, bukan untuk Kasim nih dok. Masih dilakukan oleh dokter. Untuk keperluan apa selain untuk binatang nih dok? Untuk mengobati penyakit kanker prostat. Kanker prostat itu kanker prostat tahu ya? Tahu. Jadi mulai dari biji kan naik ke atas tuh ada kelenjar prostat kan, turun ke bawah kencing kan. Nah, waktu dia kencing itu di situ prostatnya membesar, menekan. Nah, dia membesar dan menekan itu karena testosteron. Jadi kalau dia dibuang bijinya, prostatnya lembek lagi. Kebuka. Jadi itu dilakukan untuk pengobatan kanker prostat. Oke, jadi ternyata kebiri itu tidak melulu sebagai hukuman. Enggak. Bisa dipakai untuk mencegah prostat. Bukan mencegah, mengobati dok ya. Iya, kanker prostat. Nah. Lainnya apa lagi dok? Selain itu, selain prostat tadi. Ya, sejauh ini sih cuma itu. Orang yang bisa ya cuma itu doang. So far. Nah, sekarang dok, ini kan balik kebiri kan urusan yang paling dekatnya nih dengan gairah seksual. Iya. Seorang jenis kelamin tertentu nih dok ya, entah laki-laki, entah perempuan. Jadi itu mendorong orang jadi hiperseks gitu dok. Iya. Termasuk perempuan kan? Iya. Termasuk perempuan. Jadi kalau dia hormon perempuannya terlalu tinggi, jadi perempuan yang hiperseks. Nah, kalau misalkan kita ngelihat seperti itu dok, bisa nggak hiperseks itu kita cari jalan keluarnya bukan dengan cara kebiri? Dia makan obat yang bisa menekan hormon tadi. Ada obatnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kastrasi kimiawi. Kalau dikasih dosisnya sampai cukup, dia sama sekali tidak memproduksi, maka jadi kastrasi. Tapi kalau cuma dikasih sedikit, cuma ngurangin sehingga orang hiperseks bisa tidak hiperseks, tapi dia masih normal gitu lagi. Sebab kalau dihilangin sama sekali, hilang sifat keperempuanan, hilang sifat laki-lakinya, dan dia jadi tua langsung. Tua pergi. Jadi tua. Ini kalau kayak begitu, ceramah agama udah nggak mempan tuh dok ya? Oh enggak, tapi begini, kalau soal agama saya tidak tahu, tapi yang saya baca sepintasan nanti barangkali kita mesti ngomong sama orang yang ngerti agama. Tetapi dalam agama Islam yang namanya kastrasi itu dilarang, haram hukumnya. Kalau namanya haram hukumnya udah selesai, Frengi. Tapi haramnya itu bukan dari Al-Quran, tetapi dari hadis. Dari hadis artinya haram. Tapi kalau dalam rangka untuk menghukum pedofil, kita tidak tahu itu mesti. Nanti kita konfirmasi lagi pada yang lebih. Mesti ada orang yang ahli fikih yang ngomong itu. Tapi secara umum itu tidak. Tapi soalnya saya pernah dapetin tulisan pandangan agama Islam terhadap hukuman kastrasi pada pedofil. Dia cuma ngomong bahwa Islam itu mengharamkan karena berdasarkan hadis. Tapi pedofil adalah suatu tindakan begini-gini. Tapi tidak ngomong ujungnya pedofil itu boleh nggak dikastrasi gitu lah. Nanti kita tanya sama yang lebih. Iya, lebih jadi pasti. Jadi itu. Jadi gitu. Tapi kalau kita tanya di agama-agama lain ya barangkali nanti itu ada pembahasan khusus. Maksud saya bukan itu dok. Maksud saya adalah kalau orang yang dia punya hormon jenis kelaminnya tadi cukup tinggi nih dok, sehingga jadi hiperseks, itu dinasihatin dengan nasihat agama udah nggak mempan tuh? Tidak, itu masalahnya fisiologis. Fisiologis artinya dari badannya sendiri. Kalau misalnya kamu demam karena memproduksi panas lebih, dia nasihatin juga demam kan nggak begitu, karena fisiologis. Emang badannya itu yang bereaksi seperti itu. Nah, kita coba dengan cara lain. Apa? Miko mola ini kan anjing besar. Artinya dia punya tenaganya cukup besar nih dok. Kalau kita tidak salurkan, makanya setiap pagi saya keluarin dia dari kandang supaya energinya berkurang. Kadang-kadang saya ajak keliling. Ya saya beli kemarin sepeda roda 3 tuh yang listrik, cuman supaya bisa main sama dia keliling. Tujuannya supaya tenaganya dia kan bisa habis ya. Nah kalau orang yang punya gairah seksnya sangat tinggi disuruh beraktivitas di dok, itu kan pasti akan mengurangi juga. Iya, bisa ngurangin. Nah, tapi berapa kurang kita tidak tahu. Sebab begini, itu memang ada kaitan dengan energi. Semakin tinggi hormon, energi semakin hebat. Pernah tahu di India, di Sri Lanka itu banyak orang yang piara gajah. Kadang-kadang pada beberapa keadaan gajah itu ngamuk.
di tengah jalan. Kenapa ngamuk? Karena pada saat itu dia sedang birahi, Frankie. Kenapa birahi? Karena hormonnya lagi naik. Jadi kalau yang gajah laki, kalau pas hormonnya naik dia bisa ngamuk. Ngamuk terhadap ritualnya pun ngamuk. Jadi yang kayak begituan itu adalah ya memang dilepas suruh kawin. Anggotan ya. Iya. Gajah yang besar apanya, Dok? Hah? Kadangnya. Nah, jangan salah, Dok. Terus bagaimana cara masukin gajah ke kulkas? Masukin aja, kulkasnya kan gede juga, Dok. Oke, jadi bisa penyalurannya itu, Dok, bisa kita kurangin sebenarnya. Iya, misalnya contoh kalau orang yang biasanya yang gairah seks yang besar ya disuruh dia kerja sampai capek, suruh nyangkul sawah. Gitu, ya. Ya bisa ngurangin. Ya lupa lah kalau lagi nyangkul kan lupa sama cewek pengen. Iya. Itu pengalihan namanya. Pengalihan. Artinya itu masih bisa tapi bisa itu. juga secara kimiawi yang lebih gampang, dikasih tablet aja langsung loyo. Yang kimiawi tadi kan boleh dibilang kalau kita paksa dia. Iya. Tapi kalau yang kita, ya bagaimanapun juga saya tetap berpikiran gini, selama kita masih bisa tanpa obat, oh iya boleh lebih bagus tanpa obat kan, Dok? Iya. Nah, jadi mikirin amat. Nah tadi kemarin nih masalahnya nih kasus yang di Bandung itu kan netizen, wah pada ributnya begitu. Sebagian besar itu memang menganjurkan itu. Udah kastrasi aja, keterlaluan. 20 perempuan santri lagi diperkosa Santriwati. gitu. Santriwati. Kayak gitu-gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau ngelihat dari emosi orang-orang normal melihat bahwa ada 20 lebih perempuan, anak-anak remaja itu 12 sampai 17 tahun korbannya. Sampai dihancurkan masa depannya, ya udah sepantasnya kalau menurut beberapa orang mendingan kastrasinya dioperasi aja. Dalam hati saya ya, operasi siapa yang mau ngerjain operasi? Dan biayanya siapa yang tanggung? Emang mau ditanggung sama negara? Nggak mungkin kan dia suruh operasi dia tanggung sendiri. Iya. Nggak ditanggung BPJS juga. Oh itu nggak ditanggung BPJS. Kagak lah. Tadi saya bilang BPJS, Dok. Nah sekarang, Dok, kalau misalkan di negara yang sudah menjalankan seperti itu, siapa yang ngerjain, Dok? Nah itu dia. Kan kita bisa niru dari negara itu. Iya, nggak tahu lah. Tapi kan itu kan makanya itu kita masih pelajari bagaimana caranya mereka melakukan itu. Kenapa kok dokter yang kerjain di sana kok mau gitu kerjain? Soalnya begini, kalau kayak di Amerika itu, jadi pasien itu konsultasi sama dokter, diterangin kalau kastrasi itu seperti ini, efeknya adalah kalau begini kamu nggak gairah lagi, jadi kamu nggak mengulangi perbuatan kamu begini, tapi kamu punya efek ini, obat efeknya begini, saya akan kasih obat gini-gini, setuju nggak? Setuju, Dok. Jadi dia itu semua hubungan dokter pasien. Bukannya dokter diperintah sama pengadilan dan melaksanakan hukuman gitu loh. Kalau itu nggak ada masalah, Frankie. Nah, saya duga itu yang dilakukan. Yang akan kemungkinan terbesarnya seperti itu. Ya, kalau yang begitu tidak masalah. Jadi pasien itu dirujuk ke dokter sebagai pasien yang mengalami gairah seks yang berlebihan dan dia datang ke dokter sebagai pasien untuk berobat terhadap penyakitnya. Bukan dihukum gara-gara dia pedofilnya gitu lah. Dokter Jaya punya ide seperti, bukan ide, punya pemikiran gambarannya seperti itu. Ya. Gambarannya lebih jauh lagi, Dok. Apa? Jauh amat. Iya, kalau cuma satu kali kasih inform concern, dia pasti bilang nanti saya pikirin. Belakangnya kasih bayonet. Gimana? Sudah ini belum? Nanti saya pikirin 2 kali. Sampai kita tanya berkali-kali sampai dia iya saya setuju. Salah satu imam konsen dengan ini saya menyatakan bahwa tidak ada tekanan, tidak dipaksa dan segala macam. Jadi tidak ada. Oke. Jadi ada susu tante. Jadi boy. Tahu susu tante? Hah? Susu tante. Enggak. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Oh. Kalau kita ada tekanan, ada tantenya. Sekarang nggak ada bayonet. Tapi kita tiap hari ditanyain. Sehari 24 kali, setiap jam lah ya. Lagi mau tidur ditanyain. Kan nggak ada tekanan, cuma nanyain, Dok. Lama-lama kan capek dia ngejawabnya. Boleh kayak gitu, Dok? Ya nggak tahu lah nanti. Jangan memaksa aja, jangan bikin dokter jadi memaksa. Nggak maksa. Orang lain boleh ceritain, tapi kalau udah ke dokter, ya benar, Dok, saya setuju, Dok, saya karena saya ini mengganggu saya mau diobatin sama dokter, udah. Jadi hubungan dokter pasien kayak gitu. Jadi bukan termasuk sebagai bagian dari proses penghukuman gitu. Oke, nah itu tadi masalah kebiri
melakukan pengambilan sesuatu yang untuk pembentuk hormon nih dok ya. Ya, tapi sekarang begini ya, beda ya Frankie ya sama yang tadi kamu ngomong. Yang dibuang tuh bijinya doang, jadi kantongnya kosong, tapi senjatanya masih ada ya. Itu yang dikerjakan sama dokter-dokter hewan tuh dok ya. Sekarang kan begitu katanya. Nah sekarang saya berpikiran seperti ini. Mohon maaf nih, saya bukannya dengan programnya pemerintah, kita kan pernah melaksanakan yang namanya KB. KB itu kan ada yang KB permanen dok ya. Ada KB Kontap. Iya. Kontrasepsi mantap. Mantap. Baik laki maupun perempuan yang itu dok. Apakah ini termasuk jenis kebiri? Tidak. Karena kontrasepsi mantap itu adalah mengikat saluran telur atau mengikat saluran sperma. Salurannya yang diikat, tapi bijinya masih ada, menghasilkan hormon tetap. Tapi nggak disalurin, Iya. mampet. Iya, telurnya tetap ngeluarin telur, tapi nggak bisa ketemu sama sperma karena jalurnya udah dipotong. Jadi sama sekali tidak mempengaruhi kesehatan. Orangnya normal, hormonnya normal, dia tetap perempuan. Itu telurnya dibuang kemana? Loh, kalau semua barang yang di badan itu begitu dia udah dihasilkan, kalau nggak kepake diserap, semua barang kita di dalam tubuh kita kan pada mati semua. Diserap sendiri sama kekebalan. Jadi tidak ada masalah. Jadi hormonnya tetap. Dalam hal kastrasi atau kebiri, hormonnya itu yang dicecer, yang dibuang. Jadi sekali lagi artinya penegasannya, kalau yang namanya program pemerintah KB keluarga berencana itu bukan adalah golongan kebiri. Bukan. Karena dulu pernah ada kan laki-laki perempuan masuk KB itu ntar dikebiri. Enggak. Itu sesat. Sesat. Kebiri itu bijinya yang dibuang. Ini mah biji mah tetap aja ada. Salurannya aja artinya ya, jembatannya sana. Cuma ada satu pertanyaan yang lucu, Franky. Yang orang nanya. Kalau salurannya laki-laki itu diputus, di vasektomi, nanti kalau hubungan yang keluar apaan? Katanya gas. Kalau keluar gas itu namanya knalpot, saya bilang. Yang keluar apa? Kalau pertanyaannya lucu, jawabannya lucu nggak dok? Lucu dong. Jawabnya dokter Jaya deh. Yang keluar tetap cairan, karena kan yang namanya di cairan orang orgasme, yang keluar itu kan dia masih tetap punya nafsu kalau orang gitu. Yang keluar itu ada cairan prostat, cairan vesika seminalis. Jadi di situ tuh ada cairan yang keluar tetap keluar, tetap cairan. Bukan oli, Franky, dan bukan gas. Gas dari mana? Kalau gas tuh namanya knalpot. Jadi tetap aja dia masih bisa orgasme, bisa keluar. Tapi yang keluar itu nggak ada sel spermanya gitu loh. Begitu juga yang perempuan. Ya karena kita harus bisa mendefinisikan secara lebih tepat nih dok. KB artinya bukan suatu hal tindakan kebiri. Iya. Karena kalau kebiri itu mempengaruhi kesehatan, Franky. Jadi orang sebelum dikebiri itu mesti dikasih tahu bahwa setelah ini kamu bisa kencing manis loh, bisa kena serangan jantung loh, bisa tua loh, bisa beot loh. Ini kan bukan berarti pasti dok. Pasti penuaan laki-laki kenapa menua, perempuan kenapa menua? Karena fungsi hormonnya berkurang, dia jadi menua. Menua pasti. Efek penuaan akan terjadi. Oke. Kalau kastrasi. Kalau kita efek penuaan, kan semua orang pasti ada efek penuaan nih dok. Ya, tapi masalahnya kamu misalnya yang kejadian yang di itulah umur 30-an. Begitu dikastrasi 30-an nanti bisa seperti 60 tahun lagi. Penampilannya keriput dan segala macam loyo gitu. Jadi penyakit orang tua itu muncul di dia lebih awal. Penuaan dini. Kan penuaan dini bisa diakalin lagi dong. Enggak bisa. Pakai botox. Enggak. Yang menjaga orang tidak tua itu yang terutama adalah hormon perempuan dan hormon laki. Makanya kan saya pernah ngomong dulu, kenapa perempuan tidak pernah serangan jantung sebelum menopause? Menopause itu artinya kan hormon perempuannya udah berkurang kan? Ya. Sebelum menopause dia dijaga oleh hormon estrogen. Dijaga, dia nggak pernah serangan jantung, nggak pernah kencing manis, nggak pernah stroke, nggak pernah apa. Jadi perempuan tuh rendah sekali resikonya.
Tapi begitu dia menopause karena hormonnya turun, dia mulai kencing manis, mulai itu naik kencing manis, darah tinggi, stroke, kecarangan jantung dan segala macam. Jadi itu, Frankie. Jadi semua penyakit penuaan termasuk nyeri sendi dan segala macam itu karena hormon. Makanya kalau seorang dokter, kalau dia belajar spesialis, dia belajar hormon, dia tuh hormon itu menguasai seluruh tubuh kita, Frankie. Seluruh tubuh kita dipengaruhi hormon. Hormon sedikit aja berubah, kita berubah orangnya. Jadi tua dan segala. Jadi salah satu yang mesti diomongin gitu. Jadi dia bilang, setelah dikebiri, lo kenapa kok jadi kencing manis? Ya itu memang efeknya. Kencing manis, tulang keropos, gara-gara kencing manis, darah tinggi juga, sakit sendi, serangan jantung, stroke, segala macam penyakit penuaan itu terjadi pada dia lebih awal dari sebelumnya. Termasuk keriput dan cuman lain-lain. kan kayak kencing manis kan bisa, kalau awalnya dia tidak kencing manis kan bisa diatur tuh dok. Enggak, tapi ini kalau kencing manis gara-gara hormon. Otomatis. Jadi itu yang harus dikasih tahu. Makanya inform consent itu harus jelas ke dia apa akibatnya kalau dia dilakukan terapi itu. Sekalian dikasih tahu juga deh dok sama dia dok, apa akibatnya yang udah kamu kerjain sehingga untuk 20 orang tadi tuh akibatnya apa gitu. Ya itu makanya itulah yang saya bilang pada kasus itu ya netizen semuanya itu menghujat dia dan bilang udah sepantasnya gitu loh. Makanya pada waktu diundangkannya Perpu itu banyak orang itu senang. Tapi kan kemudian dalam kenyataan itu terbentur pada pelaksanaannya. Akhirnya sekarang sudah ada PP-nya. Begitu ada PP-nya, adalah itu aturannya bagaimana cara melakukannya dan segala macam. Saya sendiri sih belum baca PP-nya, nanti one day kita akan bahas itu. Bahas gitu sebenarnya pelaksanaannya sih gimana sih? Apakah ngikuti seperti yang di luar negeri atau apa? Tapi kalau di luar negeri itu dengan info konsen hubungan dokter pasien biasa. Jadi kalau keinginan si pasien itu boleh? Boleh, kalau dia memang dia datang sebagai pasien. Saya ini gairah seksnya terlalu berlebihan. Jadi bukan sebagai kriminal bisa. Seorang hiperseks dia datang ke dokter, saya ini begini, bagaimana caranya? Jadi dilakukan kastrasi sama dokter secara kimiawi, suruh minum obat. Boleh, kalau dokter pasien itu emang pasien yang minta. Tapi kan ini kan ceritanya kan lain nih. Gara-gara dia melakukan perbuatan yang dianggapnya terlalu membahayakan generasi muda, anak-anak, makanya dia dikasih hukuman tambahan itu gitu. Jadi nggak boleh kita patokannya pakai Gemini. Apa obat untuk mengurangi atau menghilangkan hormon lelaki? Dijawab sama dia dok. Nggak boleh tuh dok ya? Enggak. Bukan nggak boleh, belum dicoba kali dok ya. Oke, jadi kira-kira kebiri seperti itu. Jadi kalau misalkan buah zakarnya tadi diangkat, balikin lagi ke kantongnya itu kosong. Kantongnya ini nggak ada isinya apa-apa dok? Boleh diisiin kapas, boleh. Enggak ada lah, kosong aja. Infeksi dong kalau kapas. Enggak apa-apa. Enggak ada isinya, enggak apa-apa. Emang kenapa sih? Iya kan, kayak si Miko gitu kan kesian dok. Tapi Miko enggak kesian. Biarin aja. Iya, ini saya mau tanya satu lagi sama Dokter Jaya. Katanya dok, makhluk yang dikebiri badannya lebih besar. Iya, karena nggak punya pikiran. Yang bikin kamu kekurangan energi kok nggak bisa gemuk apa? Mikir soal seks apa, terus jadi aktif, kamu aktivitas. Orang yang kayak gitu biasanya rada malas-malasan, kayak orang tua, malas-malasan, makannya doyan apa, nggak ada pikiran. Jadi badan beneran itu bisa jadi lebih gede. Gemuk. Tapi sekarang gini, kalau kamu seandainya kamu nih masuk ke time tunnel atau masuk ke mejanya si Doraemon, bisa pindah ke zaman kekaisaran Han. Nah, kamu anak dari keluarga miskin. Bagaimana caranya untuk kaya? Paling gampang, kebiri. Dikebiri kamu bisa jadi sekretaris kaisar. Seluruh keluarga kamu makmur. Orang pada zaman itu mau dikebiri. Memang itu yang terjadi katanya seperti itu. Ya, jadi ada dikebiri. yang sukarela, ada yang dipaksa. Iya. Yang sukarela itu karena desakan dari keluarga katanya. Iya, yang begitu yang memaksa dia apa? Ambisinya. Gue mau jadi orang dalam
di kekaisaran karena hidupnya masih terjamin kan. Saya dengerin di cerita Les Emperor, ada orang yang pengen jadi Kasim, tapi sangat disayangkan sesudah jadi Kasim, 2 bulan kemudian kekuasaan kerajaannya runtuh. Ya, habis, selesai. Nah, Gagal sekarang gini, gagal dengan ambisinya. Oke. Sekarang laki-laki udah kadung di Kebiri. Mau jadi pastor bisa nggak? Waduh, Tidak bisa. kenapa? Karena dia dianggap tidak sempurna. Binatang aja yang udah dikebiri buat dijadiin kurban, kurban persembahan untuk Tuhan, itu nggak boleh. Oh gitu ya. Karena tidak sempurna, cacat. Ingat nggak cerita Kain dan Habil? Korbankanlah lembu yang sempurna, ya kan? Sempurna itu tidak ada cacatnya, kakinya tidak cacat, apa segala macam, termasuk kelaminnya tidak cacat pergi. Jadi itu dianggap cacat. Dari pastor saya belum tahu, Dok. Ya nggak makanya saya kasih tahu. Tapi nanti barangkali gereja berubah, kamu tanya ke pastor. Itu yang ada begitu, Frank. Siapa tahu ada orang yang udah dikebiri, udah deh kemarin gue dosanya banyak, gue mau jadi pastor gitu. Siapa tahu. Saya tanya sama pastor yang ada, saya diomelin, Dok. Loh, enggak, pastor nggak boleh ngomel. Aneh-aneh. Enggak, pastor nggak bakal ngomel. Sama seperti kamu nanya ke dokter, seberapapun bodohnya pertanyaan itu, kamu pasti dijawab. Tanyanya sih nggak bodoh, Dok. Justru nanya itu pinter. Yang bodoh bisa jawab. Yang bodoh tuh kalau dia nggak bisa jawab. Loh justru kadang nggak bisa jawab, itulah tantangan dari dia. Kalau dia nggak bisa jawab berarti kan dia belajar lagi. Kamu membuat dia makin pintar. Pertanyaan mah gampang aja, mau nanya apa juga bisa. Enggak, tanya Franky. Nanti kita cek dokternya pintar atau enggak gitu kan. Kalau dia pintar bisa jawab gitu. Oke, jadi ini kebiri ini satu hal yang istilahnya sudah tadi dokter bilang dari sekian 4.000 tahun yang lalu. Jadi sebelum Masehi, Franky. 4.000 tahun sebelum Masehi. Dan negara yang memulainya tuh dokter Semua negara. Dari zaman Romawi, terus zaman Bizantium, terus zaman kerajaan-kerajaan di Cina. Cina itu 3.000 tahun yang lalu, Franky. Tapi zaman dulu artinya kebiri itu dipakai buat hukuman, Dok ya. Buat hukuman, ada yang masalah budaya dan segala macam. Tapi mereka sadis karena melakukan itu tanpa anestesi. Ada yang dijepit sama jepitan. Ada yang diikat sampai mati, kemudian dicopot sendiri. Katanya ada yang macam-macam, Franky, dipukul pakai batu sampai hancur. Makanya yang mati banyak, Franky. Katanya pemimpin ritual keagamaan di beberapa suku zaman dulu juga pendetanya atau pemimpinnya itu dikebiri katanya. Ya. Jadi kalau nonton ya praktek-praktek kebiri dari sejak zaman dulu sampai sekarang, serem sekali, Franky. Kalau sekarang mah enak. Kalau sekarang masuk ke rumah sakit, dibius, dia nggak ingat, begitu bangun cuma tinggal hilang aja bijinya, udah nggak ada sakit, nggak ada apa. Lalu zaman dulu dihantam pakai batu, digunting, diikat, macam-macam lah. Dan makanya tingkat kematiannya tinggi karena perdarahan dan infeksi. Dok, satu lagi, Dok. Pertanyaan saya, kan tadi awal pertanyaan saya tanya masalah tingkat toleransi sakit. Zaman dulu sampai sekarang orang dulu lebih tahan, toleransi lebih tinggi. Sekarang pertanyaan yang sehubungan kebiri lagi nih, Dok. Transgender, Dok. Artinya itu kebiri kan, Dok? Enggak. Transgender cuma secara psikis saja. Transgender ini operasi transgender. Enggak, sekarang begini. Kan dipotong biji sama batangnya. Kata siapa? Saya nonton di filmnya. Batangnya dilepas. Enggak, dia kalau transgender dioperasi dia pasti disempurnakan ke salah satu jenis kelamin, Pak. Iya, jadi perempuan. Perempuan, jadi laki-laki. Batangnya dipotong, dikeluarin, ditekuk balik dia punya kulitnya. Dia punya bijinya dibuang. Tapi habis pikir kan dia mau jadi perempuan kan? Iya. Dikasih hormon pengganti perempuan, dia disuntik hormon perempuan atau dikasih implan. Dia dikasih hormon perempuan, Franky.
nggak pernah dibikin kosong. Dia cuma disempurnakan jadi laki-laki itu jadi perempuan. Oh, jadi hormon tuh bisa disubstitusi pakai bahan-bahan dari luar. Iya, itulah gunanya dokter hormon, Frankie. Spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Nah, misalnya contoh orang yang Klinefelter dulu kita pernah bahas kan, dia itu sebenarnya adalah laki-laki, lahir sebagai perempuan. Kemudian klitorisnya memanjang. Tapi secara kedokteran dia sebenarnya laki-laki. Tapi dia punya testis ada di dalam perut. Jadi operasinya adalah ditambahin belalai, ditambahin penis. Testisnya yang dari perut diturunin ke bawah, dikeluarin di labia mayor. Labia mayornya tuh jadi kantong. Dan ditambahin daging itu di situ. Kan dari perempuan ke laki-laki. Ya, tapi hormon kan tetap ada. Nah, sebaliknya juga sama. Kalau dia yang laki-laki dibuang penisnya, testisnya dibuang, diganti hormon perempuan lewat minum obat atau disuntik atau dipasang implan. Jadi dia tetap jadi perempuan. Bukan kastrasi itu dihabisin hormonnya. Dihabisin sama sekali. Iya. Kalau Kan gitu beda. ada jalan keluarnya, Dok. Apaan? Orang yang dikastrasi itu habisin hormon laki-lakinya, ganti dengan hormon perempuan. Bisa jadi perempuan, bisa. Tapi dia Selamat dia. Hah? dari resiko penuaan. Nggak ada lagi korban pedofilia lagi. Ide bagus kan, Dok? bagus. Iya kan, nggak artinya kan gini. Enggak tahu. Ide saya memang bagus, Dok. Artinya kan kita menyelamatkan seseorang dari kemungkinan Udah kadang kamu mikirin orang yang mau udah pedofil itu udah mesti dihukum, kamu mikirin yang enggak. Enggak kan, katanya kan dikasih concernnya kita bilang seperti itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, tukar tambah aja lah. Yang hormon lelakinya diambil, dimasukin hormon perempuan. Jadi nggak ada resiko lagi kamu perkosa anak perempuan lagi karena kamu hormon perempuan yang ada, gitu kan? Ya kan? Bisa itu. sebagai alternatif solusi, Dok. Oke, memang otak saya kadang-kadang suka begitu sih, Dok. Out of the box. Oke. Jadi kebiri itu melulu cuma arti kita menghapus jumlah hormon yang akan dikeluarin. Makanya jangan gini, Frankie. Makanya kan di kalangan dokter-dokter yang ahli endokrin itu, kalau perempuan menopause supaya dia penuaannya nggak cepat, penuaan cepat pada perempuan itu adalah penyakitnya jadi banyak, muka jadi keriput, payudaranya kendor segala macam. Itu terapi suli hormon namanya. Dia dikasih hormon estrogen lagi supaya dia menjadi lebih muda. Nah, laki-laki yang udah tua-tua, udah loyo, udah kencing manis segala macam, disuntik sama hormon testosteron, dia kencing manisnya hilang, dia gagah lagi, ototnya numbuh lagi seperti kayak orang itu. Itulah yang orang bilang gitu doping. Doping itu estrogen. Itu dia yang dilakukan begini. Itu akan membuat dia itu menjadi lebih sesuai dengan jenis kelamin. Yang laki-laki makin jadi laki-laki, perempuan makin jadi perempuan. Jadi jak-jak lagi gitu ya. Nah, misalnya contoh beberapa orang ODGJ, bukan ODGJ, orang yang ACDC, dia mau jadi perempuan, ya disuntik hormon, muncul payudaranya karena itu bentuk tampilan luar itu ada tergantung hormon lagi. Jadi nggak perlu implan tuh ya? Enggak. Ya tapi hormon itu bukan tanpa resiko. Ada resiko. Kalau dikasih hormon estrogen, resikonya adalah kanker. Ada resiko, makanya dia ada pelajarannya tuh orang tuh jadi ahli endokrin tuh mesti belajar dokter, spesialis penyakit dalam, endokrin lagi 4 tahun. Kalau orang dikasih hormon testosteron, prostat. Kebanyakan. Jadi hormon tuh nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan. Oke, Dok, nanti mau bahas yang masalah hukuman
Ya nanti hukumannya. Nanti Ya. Karena kita nanti membahas tuh secara khusus di Indonesia gitu dan pelaksanaannya masihnya seperti apa dan dokter tuh terlibatnya seperti apa. Saya sendiri masih harus mendalami dulu karena sebagian juga saya mesti lihat di luar negeri tuh melaksanaannya seperti apa. Gitu. Oke, nanti yang kebiri kita Ya selesai ini dulu. episode pertama supaya kita ngerti kebiri itu apa. Karena kalau udah ngomong langsung ke Iya. sana kan udah. Karena kan tadi ada beberapa hal yang saya tanya sama dokter yang di otak saya berpikiran itu adalah kebiri. Ternyata menurut dokter Jaya bukan. Ya. Ya udah dok, Ya. kita cek si mola Miko dulu ya dok. Saya khawatir gara-gara dokter Jaya toto nggak ada lagi si Miko mola bijinya dok. Ya sekali-kali boleh Kak Franky Apa? undang dokter hewan, Hah? terangin bagaimana caranya kebiri pada hewan Franky. Saya sih nggak tahu tapi masalah dokter hewan apa mau gitu kan menjelaskan seperti itu. Loh mau lah, emang kenapa? Edukasi masyarakat. Karena misalnya contoh orang yang punya anjing, dia mau kebiri, dia nih mau tahu di kebiri itu diapain. Saya sih Kan nggak ada podcast ya yang binatang, karena yang dengerin Nggak tahu. binatang ya ngomongnya susah kita sama binatang. nanti saya tanya sama dokter-dokter hewan di kliniknya Miko. Miko tuh lebih keren daripada Nggak, soalnya, saya. soalnya nanti bisa kita bandingin kastrasi pada manusia sama pada binatang apa. Nah yang paling susah adalah bagaimana kastrasi ikan, Franky. Penisnya kagak ada, bijinya kagak ada, gimana? Disumpel aja sama itu roti tusuk gigi dok. Nggak, makanya itu mesti tahunya ke dokter hewan, nggak bisa ke dokter manusia. Saya nggak ngerti, Franky. Miko lebih terawat dibanding saya. Dia sakit sedikit langsung saya bawa ke Duren Sawit. Ada tuh kliniknya di situ tuh. Kalau saya sakit sedikit males. Mau ke dokter Dian aja, Ozon. Enggak, ke Alodok aja dok. Oke dok, nanti berarti kita sambung di episode berikut ya dok ya. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!